Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Juwita. Saya sebagai moderator di sini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Kami dari kelompok 9 yang beranggota Agus Ismail, Tarisa, Ulfa, dan Nia Nurhayati. Di sini saya akan membahas tentang bahasa dan norma kesatuan dalam pendidikan. Definisi kesantunan bahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya, karena di dalam komunikasi, penutur dan petutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Yang kedua, kesantunan atau politenesis. Kesopan santunan atau etika adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang dipikirkan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat setempat dan dipergunakan untuk bahasa dan norma dan dalam berkomunikasi. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif. Misalnya, dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, dan tidak beradab. Kemudian, hubungan bahasa santun dengan pendidikan. Membentuk dan menyepakati komitmen menjadi pondasi dalam tahap pembelajaran berbahasa santun. Pendidikan harus mampu berkomitmen dan mengajak peserta didik untuk memiliki komitmen yang kuat untuk menggunakan bahasa santun. Penjelasan pentingnya berbahasa santun dapat diawali dari sudut pandang agama. Sang Pencipta menyuruh umatnya untuk berperilaku sopan, santun, dan saling menyayangi. Bahkan salah satu nama Tuhan yang kita kenal adalah Ar-Rahman atau Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Adapun untuk rancangan tujuan pembelajaran disusun sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbicara yang santun. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan sikap dan keterampilan berbahasa santun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, memahami bahasa dan norma kesantunan dalam pendidikan. Santun pada dasarnya adalah keterampilan yang merupakan akumulasi dari penghayatan terhadap nilai, atau dengan kata lain, adalah bentuk tingkah laku yang telah melalui proses penghayatan dan pemaknaan terhadap norma luhur. Sebagai bahasa, kesantunan itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks komunikasi sosial. Karena itu, pendidikan terkait bertutur kata atau menyampaikan gagasan melalui media perlu dilaksanakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pembinaan bahasa santun adalah pembelajaran yang aplikatif sekaligus konkret. Manfaatnya dilihat dari segi keterampilan, berbahasa santun merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap orang sebagai warga dan anggota masyarakat yang bertata nilai. Bahasa santun menjadi ciri manusia yang memahami dan menghayati norma budaya. Kemudian, terdapat 2 kesantunan berbahasa dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kesantunan berbahasa di era digital. Pada era digital seperti saat ini, pengaruh penggunaan bahasa sudah tidak bisa dihindarkan. Munculnya bahasa-bahasa gaul atau alay sangat mudah diakses melalui internet atau bisa melalui media sosial yang merabat di kalangan pelajar.
Bahkan tidak hanya bahasa-bahasa gaul dan alay saja yang kita sering jumpai, akan tetapi tidak jarang di media sosial kita menjumpai istilah membuli, yaitu di mana orang-orang saling menghujat dan berbicara kurang sopan dengan menjatuhkan lawan bicara. Kemudian kesantunan berbahasa dan pendidikan karakter. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, manusia hidup dalam dunia komunikasi. Setiap saat manusia melakukan aktivitas komunikasi antar pribadi, berbicara dengan anggota keluarga, tetangga, dan rekan sejawatnya. Kemudian tuntunan berbahasa santun. Santun tidak hanya pemakaian bahasa dalam dilihat dari dua hal, yaitu pilihan kata atau diksi dan gaya bahasa. Kesanggupan penutur dalam memilih kata merupakan salah satu penentu santun tidaknya bahasa yang digunakan. Pilihan kata yang dimaksud adalah ketepatan pemakaian kata untuk mengungkapkan makna dari dan maksud dalam konteks tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu kepada mitra tutur. Jika pilihan kata menimbulkan daya bahasa tertentu dan daya bahasa yang ditimbulkan menjadi mitra tutur tidak berkenan. Kemudian teori-teori kesantunan berbahasa. Yang pertama, teori Lakoff atau 1972. Lakoff yang dianggap sebagai ibu teori kesantunan menghubungkan teori dengan teori kerjasama dari Grice. Selain keempat teori yang telah disebutkan di atas, Lakoff juga menambahkan beberapa prinsip yang diukur dengan parameter sosial. Dalam prinsip kesantunan menawarkan 3 kaidah yang harus ditaati agar tuturan menjadi santun. Ketiga kaidah itu adalah formalitas, ketidaktegasan, persamaan atau kesekawanan. Kemudian yang kedua, teori GU 1990. Prinsip kesopanan Yogo-gu berdasarkan pada nilai kesantunan orang Cina yang mengkaitkan kesantunan dengan norma-norma masyarakat yang bermoral. Kesantunan dalam masyarakat Cina terkait pada sanksi yang akan diberikan oleh masyarakat apabila kesantunan itu dilanggar dan bersifat perspektif. Kemudian yang ketiga, teori Grice 1978 mengidentifikasikan bahwa komunikasi secara santun harus memperhatikan prinsip kerjasamanya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.